My starting point when it comes to the consideration of any issue relating to free speech is my passionate belief that the second most precious thing in life is the right to express yourself freely. Titik awal saya dalam mempertimbangkan masalah apapun yang berkaitan dengan kebebasan berbicara adalah keyakinan penuh semangat bahwa hal kedua yang paling berharga dalam hidup adalah hak untuk mengekspresikan diri dengan bebas. The most precious thing in life, I think, is food in your mouth. And the third most precious is a roof over your head. But a fixture for me in the number 2 slot is free expression, just below the need to sustain life itself. Hal yang paling berharga dalam hidup menurut saya adalah makanan di mulut Anda. Dan yang paling berharga ketiga adalah atap di atas kepala Anda, tetapi perlengkapan di slot nomor 2 bagi saya adalah kebebasan berekspresi, tepat di bawah kebutuhan untuk mempertahankan hidup itu sendiri. That is because I have enjoyed free expression in this country all my professional life and fully expect to continue to do so. Personally, I suspect highly unlikely to be arrested for whatever laws exist to contain free expression because of the undoubtedly privileged position that is afforded to those of a high public profile. Itu karena saya telah menikmati kebebasan berekspresi di negara ini sepanjang kehidupan profesional saya dan berharap untuk terus melakukannya. Saya pribadi sangat tidak mungkin ditangkap karena apapun. Hukum ada untuk membuat kebebasan berekspresi karena tidak diragukan lagi posisi istimewa yang diberikan kepada orang-orang dari profil publik yang tinggi. So my concerns are less for myself and more for those more vulnerable because of their lower profile. Jadi kekhawatiran saya kurang untuk diri saya sendiri dan lebih untuk mereka yang lebih rentan karena mereka profil yang lebih rendah. Like the man arrested in Oxford for calling a police force gay. Seperti pria yang ditangkap di Oxford karena menyebut kuda polisi seorang seperti gay. Or the teenager arrested for calling the Church of Scientology a cult. Atau remaja yang ditangkap karena menyebut gereja Scientology sebagai aliran yang sesat. Or the cafe owner arrested for displaying passages from the Bible on a TV screen. Atau pemilik kafe ditangkap karena memajang ayat-ayat Alkitab di layar TV. When I heard of some of these more ludicrous offences and charges, I remembered that I had been here before in a fictional context. Ketika saya mendengar tentang beberapa pelanggaran dan tuduhan yang lebih menggelikan ini, saya ingat bahwa saya telah berada di sini sebelumnya dalam konteks fiksi. I once did a show called Not the 9 O'Clock News some years ago, and we did a sketch where Griff Rhys-Jones played Constable Savage, a manifestly racist police officer to whom Saya pernah melakukan pertunjukan yang disebut Not the 9 O'Clock News beberapa tahun yang lalu dan kami membuat sketsa di mana Griff Rhys-Jones berperan sebagai Constable Savage, seorang perwira polisi yang sangat rasis kepada siapa saya. station commander is giving a dressing down for arresting a black man on a whole string of ridiculous, trumped up and ludicrous charges. Hi there, my name is Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years. Sebagai komandan stasiunnya, memberikan ganti rugi untuk menangkap seorang pria kulit hitam secara keseluruhan, serangkaian tuduhan konyol, dibuat-buat dan menggelikan. Charges for which Constable Savage arrested Mr. Winston Cadogo of 55 Mercer Road were these: walking on the cracks in the pavement. Tuduhan yang membuat polisi Sepeng menangkap Tuan Winston Cadogo dari Jalan 55 Mercer Road adalah berjalan-jalan di celah-celah trotoar. Walking in a loud shirt in a built-up area during the hours of gas. And one of my favourites, walking around all over the place. Berjalan dengan kemeja yang keras di area yang dibangun selama berjam-jam kegelapan, dan salah satunya favorit saya, berjalan-jalan di semua tempat. He was also arrested for urinating in a public convenience and looking at me in a funny way.
Dia juga ditangkap karena kritik di tempat dan melihat saya dengan cara yang lucu. Siapa yang mengira bahwa kita akan berakhir dengan siapa yang mengira- Siapa yang mengira bahwa kita akan berakhir dengan hukum yang memungkinkan kehidupan untuk meniru? Seni begitu tepat. Who would have thought that we would end up with a law that would allow life to imitate art so exactly? I read somewhere a defender of the status quo claiming that the fact that the gay horse case was dropped after the arrested man refused to pay the fine, and that the Scientology case was also Saya membaca di suatu tempat, seorang pembela status quo mengklaim bahwa fakta bahwa kuda gay kasus dibatalkan setelah pria yang ditangkap menolak untuk membayar denda dan kasus Scientology dropped at some point during the court process was proof that the law was working well, ignoring the fact that the only reason these cases were dropped was because of the publicity that they had attracted. juga dijatuhkan di beberapa titik selama proses pengadilan adalah bukti bahwa hukum bekerja ya mengabaikan fakta bahwa satu-satunya alasan khusus ini dibatalkan adalah karena publisitas yang mereka tarik. The police sensed that ridicule was just around the corner and withdrew their actions. Polisi merasa bahwa ejekan sudah dekat dan menarik tindakan mereka. But what about the thousands of other cases that did not enjoy the oxygen of publicity? Tapi bagaimana dengan ribuan kasus lain yang tidak menikmati oksigen publisitas? That weren't quite ludicrous enough to attract media attention. Itu tidak cukup menggelikan untuk menarik perhatian media. Even for those actions that were withdrawn, people were arrested, questioned, taken to court, and then released. Bahkan untuk tindakan yang ditarik, orang ditangkap, diinterogasi, dibawa ke pengadilan, dan kemudian dibebaskan. That is the law working properly. That is censoriousness of the most intimidating kind, guaranteed to have, as Laudier says, a chilling effect on free expression and free protest. Itu bukan hukum yang berfungsi dengan baik. Itu adalah penyensoran yang paling mengintimidasi, baik, dijamin memiliki, seperti yang dikatakan Tuan Deere, efek mengerikan pada kebebasan berekspresi dan protes bebas. Parliament's Joint Committee on Human Rights summarised, as you may know, this whole issue very well by saying, while arresting a protester for using threatening or abusive speech may, depending on the circumstances, be a proportionate response, we do not think that language or behaviour. Komite Gabungan Parlemen untuk Hak Asasi Manusia merangkum, seperti yang Anda ketahui, seluruh masalah ini sangat baik dengan mengatakan sementara menangkap seorang pemrotes karena menggunakan mengancam atau berbicara kasar dapat tergantung pada keadaan. Menjadi respon yang proporsional, kami tidak berpikir bahasa itu atau that is merely insulting should ever be criminalized in this way. perilaku yang hanya menghina harus diskriminalisasi dengan cara ini. Masalah yang jelas dengan pelarangan penghinaan adalah terlalu banyak hal yang bisa ditafsirkan dengan demikian. The clear problem with the outlawing of insult is that too many things can be interpreted as such. Kritik kemudian ditafsirkan sebagai penghinaan oleh pihak-pihak tertentu. Criticism is easily construed as insult by certain parties. Ridicule Kritik kemudian ditafsirkan sebagai penghinaan oleh pihak-pihak tertentu. easily construed as insult. Sarcasm, unfavorable comparison, merely stating an alternative point of view to the orthodoxy can be interpreted as insult. Sarkasme, perbandingan yang tidak menguntungkan, hanya menyatakan sudut pandang alternatif terhadap ortodoksi dapat diartikan sebagai penghinaan. And because so many things can be interpreted as insult, it is hardly surprising that so many things have been, as the examples I talked about earlier show.
Dan karena begitu banyak hal yang bisa diartikan sebagai penghinaan, maka tidak heran jika begitu banyak hal telah terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh yang saya bicarakan sebelumnya. Although the law under discussion has been on the statute book for over 25 years, it is indicative of a culture that has taken hold of the programs of successive governments. That Meskipun undang-undang yang sedang dibahas telah ada di buku undang-undang selama lebih dari 25 tahun, itu merupakan indikasi dari budaya yang telah memegang program-program pemerintah berturut-turut. the reasonable and well-intentioned ambition to contain obnoxious elements in society has created a society of an extraordinarily authoritarian and controlling nature. Bahwa dengan ambisi yang masuk akal dan bermaksud baik untuk mengandung unsur-unsur yang menjengkelkan dalam masyarakat, telah menciptakan masyarakat yang luar biasa, otoriter dan menguasai alam. It was what you might call the new intolerance, a new but intense desire to gag uncomfortable voices of dissent. Ini adalah apa yang Anda sebut intoleransi baru, keinginan baru tetapi kuat untuk memutar tidak nyaman, suara-suara perbedaan pendapat. I am not intolerant, say many people, say many softly spoken, highly educated, liberal-minded people. I'm only intolerant of intolerance. Saya tidak intoleran, kata banyak orang. Katakan banyak yang berbicara lembut, berpendidikan tinggi, berpikiran liberal. Orang, saya hanya tidak toleran terhadap intoleransi. And people tend to nod sagely and say, oh yes, wise words, wise words. And yet if you think about this supposedly inarguable statement for longer than 5 seconds, Dan orang cenderung mengangguk dengan bijak dan berkata, oh kata-kata bijak, kata-kata bijak. Namun jika Anda berpikir tentang pernyataan yang seharusnya tidak terbantahkan ini, selama lebih dari 5 detik, you realize that all it is advocating is the replacement of one kind of intolerance with another. Anda menyadari bahwa semua itu menganjurkan adalah penggantian satu jenis intoleransi dengan yang lain. Which to me doesn't represent any kind of progress at all. Yang bagi saya sama sekali tidak mewakili kemajuan apapun. Underlying prejudices, injustices, or resentments are not addressed by arresting people. They are addressed by the issues being aired, argued, and dealt with, preferably outside the legal process. Prasangka yang mendasari ketidakadilan atau kebencian tidak ditangani dengan menangkap orang. Mereka ditangani oleh isu-isu yang ditayangkan, diperdebatkan, dan ditangani lebih disukai di luar hukum proses. For me, the best way to increase society's resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. Bagi saya, cara terbaik untuk meningkatkan resistensi masyarakat terhadap ucapan yang menghina atau menyinggung adalah untuk memungkinkan lebih banyak dari itu. As with childhood diseases, you can better resist those germs to which you have been exposed. Seperti halnya penyakit masa kanak-kanak, Anda dapat melawan kuman dengan lebih baik terkena. We need to build our immunity to taking offense so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Kita perlu membangun kekebalan kita untuk tersinggung, sehingga kita bisa menangani masalah dengan sempurna. Kritik yang dibenarkan dapat meningkatkan. Our priority should be to deal with the message, not the messenger. Prioritas kita seharusnya adalah menangani pesannya, bukan pembawa pesannya. As President Obama said in an address to the United Nations only a month or so ago, laudable efforts to restrict speech can become a tool to silence critics or oppress minorities. Seperti yang dikatakan Presiden Obama dalam sebuah pidato di PBB sekitar sebulan yang lalu, terpuji, upaya pembatasan bicara bisa menjadi alat untuk membungkam kritik atau menindas minoritas. The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech. And that's the essence of my thesis, more speech.
Senjata terkuat melawan ujaran kebencian bukanlah represi, melainkan lebih pada berbicara atau berpidato. Dan itulah inti dari tesis saya, lebih banyak berbicara atau berpidato. If we want a robust society, we need more robust dialogue, and that must include the right to insult or to offend. Time is out. Jika kita menginginkan masyarakat yang kuat, kita membutuhkan dialog yang lebih kuat, dan itu harus mencakup hak untuk menghina atau menyinggung. And even if, as Lord Dear says, the freedom to be inoffensive is no freedom at all. Dan bahkan jika seperti yang dikatakan Tuan Dear, Anda tahu, kebebasan untuk tidak menyerang bukanlah kebebasan sama sekali. The repeal of this word in this clause will be only a small step, but it will, I hope, be a critical one in what should be a longer-term project to pause and slowly rewind the creeping culture of censoriousness. Pencabutan kata ini dalam klausa ini hanya akan menjadi langkah kecil, tetapi saya harap menjadi yang kritis dalam apa yang seharusnya menjadi proyek jangka panjang untuk berhenti dan perlahan-lahan memundurkan yang merayap budaya penyensoran. It is a small skirmish in the battle, in my opinion, to deal with what Sir Salman Rushdie refers to as the outrage industry. Self-appointed arbiters of the public good, encouraging media-stoked outrage to which the police feel under terrible pressure to react. Ini adalah pertempuran kecil dalam pertempuran. Menurut pendapat saya, untuk menghadapi yang dilakukan Tuan Salman Rushdie disebut sebagai industri kemarahan, penengah yang ditunjuk sendiri untuk kepentingan publik, mendorong media kemarahan, di mana polisi merasa di bawah tekanan yang mengerikan untuk bereaksi. A newspaper rings up Scotland Yard. Someone has said something slightly insulting on Twitter about someone who we think a national treasure. Sebuah surat kabar menelepon Scotland Yard. Seseorang telah mengatakan sesuatu yang sedikit menghina di Twitter tentang seseorang yang kami anggap sebagai harta nasional. What are you going to do there? Apa yang akan Anda lakukan? The police panic and they scramble around and then grasp the most inappropriate lifeline of all, Section 5 of the Public Order Act, that thing where you can arrest anybody for saying anything that might be construed by anyone else as insulting. Dan polisi panik dan mereka mencari-cari dan kemudian menangkap garis hidup yang paling tidak pantas dari semua. Bagian 5 dari Undang-Undang Ketertiban Umum, hal di mana mereka dapat menangkap siapapun karena mengatakan apapun yang mungkin ditafsirkan oleh orang lain sebagai sebuah penghinaan. Yeah, but they don't seem to need a real victim. They don't need to make the judgment that somebody could have been offended if they had heard or read what has been said. Anda tahu mereka tampaknya tidak membutuhkan korban yang nyata. Mereka hanya perlu membuat penilaian bahwa seseorang bisa tersinggung jika mereka mendengar atau membaca apa yang telah dikatakan. There's a ludicrous degree of latitude. Derajat garis bintang yang paling menggelikan. The storms that surround Twitter and Facebook comment have raised some fascinating issues about free speech, which we haven't really yet come to terms with. Badai yang mengelilingi komentar Twitter dan Facebook telah menimbulkan beberapa masalah menarik tentang kebebasan berbicara yang belum benar-benar kita setujui. Firstly, that we all have to take responsibility for what we say, which is quite a good lesson to learn. Pertama, bahwa kita semua harus bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, yang merupakan pelajaran yang cukup bagus untuk dipelajari. But secondly, we've learned how appallingly prickly and intolerant society has become of even the mildest adverse comment. Kedua, kami telah belajar betapa mengerikannya masyarakat yang berduri dan tidak toleran telah menjadi bahkan komentar merugikan yang paling ringan sekalipun. The law should not be aiding and abetting this new intolerance. Hukum seharusnya tidak membantu dan bersekongkol dengan intoleransi baru ini. Free speech can only suffer if the law prevents us from dealing with its consequences. Kebebasan berbicara hanya bisa menderita jika hukum mencegah kita menghadapi konsekuensinya. I offer my wholehearted support to the Reform Section 5 campaign. Saya menawarkan dukungan sepenuh hati saya untuk kampanye reformasi bagian 5. Thank you very much. Terima kasih banyak.